Nyale Vario iso ora? Oh iso, berarti banter mobil iki. Di jalan raya kan Vario kan kenceng itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saya Brenky. Selamat datang di channel YouTube Mas Wahid. Hari ini saya akan mereview LMPV terlaris di BMI untuk tahun ini. Teman-teman, R3 GX untuk mobil ini 2013 itu cc-nya 1400, 1300 sekian dibulatkan menjadi 1400. Untuk yang manual itu ada 5 percepatan ya, 5 maju kemudian 1 mundur R. Kemudian untuk automatic transmissionnya ada 4 percepatan, dia otomatis sekitar 95 horsepower. Kemudian untuk torsinya 130-an untuk di RPM 4000. Kalau konsumsi BBM-nya perkiraan antara 1:12-an efektif di dalam kota. Mobil ini menjadi salah satu kendaraan terlaris di BMI LMPV ya. Pilihannya antara R3 dan Innova kalau di BMI. Kalau Innova 2000 cc pasti lebih boros, kemudian pajaknya juga pasti lebih mahal. Kemudian harganya juga pasti lebih mahal. Pilihan di angka 100 sampai 125-an, 130-an itu biasanya R3 2012 atau 2013. Cuman memang yang paling laris 2013 karena yang GX itu sudah ada double blowernya di baris kedua sampai ketiga itu untuk AC-nya ya. Jadi sudah bisa nyaman, bisa dingin untuk passenger atau penumpang. Teman-teman, untuk R3 2013 desainnya masih membulat-membulat seperti ini, belum ada sudut-sudut yang berani, yang runcing gitu. Makanya kalau untuk bapak-bapak, untuk keluarga memang menurut saya pas ya, nggak begitu agresif desainnya, seperlunya saja. Memang dia kayak ini loh, aku seperti ini. Cuma menurutku berbanding terbalik dengan kenyamanannya. Jadi desainnya memang biasa saja, tapi ternyata setelah kita naikin itu menurutku ya, jadi ada, kalau orang Jawa bilang tuh memes, shockbreakernya tuh enak, ada kayak ada limbung-limbung goyangnya dikit, walaupun dia itu bukan leather frame, dia monocoque, tapi rasa-rasanya itu kayak Innova. Anehnya R3 itu gitu. Jadi antep-antepnya itu kayak Suzuki Aireo. Kalau zaman dulu di tahun 2000-an mungkin ada keluarga orang tua kita ya kan pakai Aireo, dimana itu populasinya juga tidak banyak karena memang barangkali di tahun itu Aireo barunya juga mahal. Itu menurutku mobil yang nyaman dibandingkan Aireo, dan R3 itu nggak beda jauh. Build quality-nya masih bagus, masih nyaman, masih pintunya ditutup tuh masih berat. Ada sebagian kendaraan LMPV di harga 100 jutaan yang menurut saya masih terlalu kerasa ringan gitu, kayak kurang mantep teman-teman. Jadi ini juga sudah IPS, bukan hidrolis setirnya, tapi antep-antepnya beratnya kayak hidrolis, kayak Innova, kayak Accord, kayak Camry gitu. Saya juga heran kenapa bisa begitu settingannya. Untuk tipe GX teman-teman, ini sudah ada sein-nya di sini, tapi belakang untuk 2013 ke atas baru ada spoiler. Kalau bawaannya ndak ada, jadi dia tuh prudul belakang. Prudul lah, ini makanya ada spoiler tambahan. Ada yang suka, ada yang tidak begitu suka. Kalau saya sih kurang begitu suka karena ini desainnya runcing ya. Ini kan beli sendiri mungkin dipasang, sementara desain bodinya nggak ada yang runcing. Jadi agak bertabrakan. Cuman kadang ada yang suka, yaitu selera teman-teman. Seperti itu. Untuk handle-nya sudah handle seperti ini, sudah modern ya, sudah modern, udah handle seperti ini, bukan yang naik ke atas itu apa namanya, bukan yang congkel gitu. Ini udah tarik, sewarna bodi. Kemudian untuk
tipe GX velg sudah alloy, walaupun GL juga sudah alloy. Yang peleknya masih kaleng itu tipe GA, kaleng terus ada wheel dopnya ceplek gitu. Lah ini ringnya berapa sih, 16 apa ya? Kita lihat dulu teman-teman. Ini ring 15. Ini profil velgnya ring 15. Kemudian untuk pengeremannya, untuk tipe GX sudah ABS, dan untuk tipe GL, GX depannya sudah cakram semua. Tetapi untuk pengereman roda belakang dia masih pakai drum gini, tromol kayak hardtop lama. Seperti itu. Untuk depan sudah ada fog lampnya bulat, sama persis underdealnya dengan punyanya Splash dan punyanya Swift. Kemudian untuk lampu depannya itu belum ada proji, dia masih pakai halogen biasa, bolam biasa. Makanya kalau kadang ada yang ngerasa kurang terang, karena sekarang mobil-mobil sekarang kan musuhnya sudah LED semua. Di BMI kadang ada yang minta upgrade untuk diganti yang LED. Kita ganti LED satu set itu sekitar 1,5 juta, itu sudah terang banget, itu kayak punyanya VRZ terangnya. Teman-teman, untuk belakangnya seperti ini biasa saja, nggak ada yang terlihat wah gitu, cuman menurutku rapi, secukupnya. Ada mata kucing di sini untuk pantulan cahaya dari belakang. Kalau ada mobil dari belakang dia bisa mantul gitu. Bola masih halogen semua, untuk stop lamp, untuk sein, untuk lampu mundur. Ada emblem R3 di sini dan ada chrome seperti ini. Cukup simpel sedikit saja. Nah teman-teman, ini adalah ruang mesinnya. Kita sudah mengalami inspeksi yang agak ketat ya, jadi ini sudah pasti tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir. Kalau mobil bekas biasanya ada sedikit karat di bagian ini, di bagian apa sih namanya ini, leher ya, leher knalpot itu, karena apa, panas dia. Kemudian ada di pojok-pojokan gitu, di tempat aki kayak gini tuh berkarat biasa teman-teman, tapi yang penting di area sini. Terus mesin-mesin bautnya masih aman semua. Ini 1400 cc yang saya sampaikan tadi, melintang, kemudian 4 silinder. Yo mirip kayak engine-nya Swift. Kemudian ini udah ada ABS-nya itu. ABS-nya nggak ada apa, tempat untuk oli apa, power steering, karena memang ini sudah IPS. Teman-teman, dengan pemilihan yang cermat ya, dengan pemilihan cermat dan hati-hati, untuk R3 GX manual otomatis di harga 120 ke atas itu biasanya sudah dapat unit yang bagus. Tapi namanya mobil bekas tetap akan ada PR. Secara umum unit ini untuk engine tidak ada PR, ngelitik pun tidak ada, mesin masih bagus, belum pernah dibongkar untuk engine-nya, belum pernah dibongkar untuk transmisinya. Kemarin datang kita ganti oli, servis tune up, ganti oli, kemudian salon. Ada satu PR mobil ini, jadi tapi itu jarang terjadi, ganti kampas kopling. Jadi karena ini manual, kampas koplingnya minta diremajakan karena mungkin sudah dari baru, belum diganti berapa tahun. Sekarang ini kita ganti satu set sekitar 1-2 juta plus ongkos pasang teman-teman. Kita kerjakan di bengkel langganan kita, bukan di bengkel resmi. Harusnya kalau dananya segituan kita dapat mobil yang minim PR sih. Selama ini kita berburu R3 yang manual, baru sekali ganti kampas kopling. Jadi mungkin itu penggunaan, atau kebetulan yang dulu dapat itu kampas koplingnya sudah diganti, kalau ini belum. Teman-teman, kita sudah ada di dalam kabin R3 2013. Untuk yang tipe GX sudah ada steering switch controlnya seperti ini. Nggak banyak tapi ada. Kemudian untuk setirnya masih belum dibalut kulit. Aksen-aksennya hanya aksen cat warna silver seperti ini seadanya. Ada chrome cuman di kisi-kisi AC di tombolnya untuk geser kanan kiri ini. Nah untuk kisi-kisi AC yang tengah ini nggak bisa ditutup, jadi cuma bisa digeser kanan kiri, naik turun doang, nggak bisa ditutup.
Kalau yang untuk kanan kirinya kisi-kisi AC-nya tuh bisa ditutup full. Lah untuk pengunci ini teman-teman, pengunci lock doornya R3 itu ada tuas di sini. Kalau kita buka sekali dari luar pakai remote, itu dia cuma membuka untuk pintu driver saja. Untuk pintu penumpang masih belum kebuka, makanya kadang kalau masuk kita harus, kalau ada penumpang lain kita harus buka dulu dari sini, baru bisa kebuka semuanya. Kalau enggak nanti orang lain nggak bisa masuk. Seperti itu. Kemudian untuk fog lamp di sini sebelah kanan ada tombol sendiri, ada indikatornya. Kalau dia nyala, dia tuh ada indikatornya. Nah, handle dari dalamnya chrome. Di bagian sini ada electric mirroring dan sebagainya, belum di track. Kemudian ini untuk transmisi manualnya seperti ini, 5 speed ke depan ya, kemudian 1 mundur. Head unitnya seperti ini sudah diganti, tapi kenapa jalan sendiri itu apa ya, itu kayaknya agak error deh. Oke, kita keluarkan saja. Nah, ini sudah gantian, ini framenya mungkin juga dibelikan. Nah, untuk pengaturan AC nya masih putar-putar semua, belum digital. Nah, ini putar-putar semua. Ini untuk hembusannya, untuk modenya ada mode ke depan doang, ke depan dan ke kaki dan sebagainya sampai belakang. Kemudian ini untuk suhu, tidak ada heaternya ya, jadi ini langsung pengaturan suhu agak dingin, kemudian dingin tapi nggak ada ininya, suhunya berapa kita nggak tahu, jadi kita tinggal mengukur badan kita. Kalau kedinginan ya berarti diturunin. Seperti itu teman-teman. Ini sudah dual airbag untuk sisi driver dan sisi penumpang depan. Kemudian ada cup holder, cuman yang untuk di bagian sini ini nggak ada. Kenapa nggak ada sini ya? Tapi di yang bagian sini ada nih. Nah, ya dia modelnya pencet kayak punyanya Fortuner. Di tengah nggak ada cup holder. Ada satu ini entah cup holder entah apa, tapi bentuknya nggak bulat. Jadi kotak gini ya, mungkin bisa dipakai buat cup holder, tapi mungkin ini multifungsi kali ya. Ini ada laci sedikit yang nggak muat HP besar, jadi ini laci entah laci apa, tapi ya bisa sih buat HP sih ya, goyang-goyang dikit lah ya. Ini untuk handrestnya tambahan teman-teman, ini beli harganya sekitar 200.000, isinya plastik di dalamnya. Aslinya untuk tahun 2013 belum ada sepertinya. Kemudian untuk handremnya seperti ini, masih tarik. Kekurangan R3 itu biasanya di tuas sini teman-teman, entah kenapa R3 itu tuasnya sininya itu bisa gampang begini loh, hampir semuanya. Kemudian untuk setirnya sih agak kuat ya, setirnya agak kuat menurut kayak Avanza gitu, agak kuat kayak Avanza, kayak Yaris. Nggak begitu gampang londot gitu, dia tetap lumayan kenceng gitu. Cuman untuk bagian sini entah kenapa hampir semua R3 itu seperti ini, baik yang matic ataupun manual. Untuk knobnya ini teman-teman, untuk di bagian jok ya yang kita duduki ini, joknya ini masih fabric, cuman joknya tebal, empuk, nyaman, itu saja. Jadi kebutuhan keluarga sudah terpenuhi menurut saya. Ketika kita masuk ke mobil LMPV itu joknya nyaman seperti itu. Mari kita cek yang belakang. Lah teman-teman, kita sudah ada di baris kedua. Enaknya kalau sudah double blower itu kita bisa ngatur sendiri. Nah, ini udah nyala, tadi mati, ini udah nyala. Pak Ari berarti tadi di belakang AC-nya mati. Dari sana ya. Nah, ini bisa kita atur hembusan saja. Ada 3 kecepatan. Ada mode 1, 2, kemudian 3. Tapi untuk suhunya kita tetap ikut suhu dari depan. Teman-teman, untuk joknya menurutku juga di belakang empuk, tebel, nyaman. Ada handrest 1 di sini yang bisa buat rebutan kanan kiri ya kan, separuh-separuh. Nggak begitu lebar tapi cukup. Kemudian untuk legroomnya juga cukup lega dan bisa kita atur. Yang di bagian baris kedua ini menurutku enak. Saya pernah juga waktu itu sama Mas Wai dari Jakarta ke Semarang, juga enak, nyaman. Kita bisa atur maju mundurnya nih sampai maju banget bisa. Nah, makanya kalau ada yang bilang, Mas, R3 untuk baris ketiganya kok sempit, sebenarnya untuk pabrikan sudah memikirkan itu. Ini sudah ada slidingnya untuk kita atur. Kalau belakang sempit berarti depanmu terlalu egois. Terlalu mundur. Kita atur aja tuh biar depan dapat juga. Tapi memang kalau nggak diatur sempit, kita lihat untuk kacanya aja teman-teman. Ini kaca ini kan bokongnya ini kan kecil banget nih. Nih,
kecil banget. Kalau dibandingin sama yang kayak Mobilio atau Livina itu kan beda ya, panjang. Pasti sempit, dipotong bagasi yang agak lebar segini lah ya. Jadi ya, pasti sempit di belakang. Makanya ini sudah dipikir biar depan, biar belakang tetap bisa masuk orang dewasa. Kita atur. Jadi depan, penumpang depan ini ya, driver dan depan juga harus diatur maju dikit. Tengah diatur maju, belakang biar dapat bagian agak nyaman. Teman-teman, kita akan coba tes jalan. Kita harus keluar perumahan biar objektif ya. Kalau di pavingan sih mobil ini nyaman. Patahan paving ini nggak kerasa di bodi mobil dan tidak kerasa di badan kita, nyaman. Ya Rapari, kita coba lewat polisi tidur ini ya. Nah ini setirnya tuh agak antep-antep gimana gitu, kayak hidrolis. Nah, empuk kan? Ini diisi 3 orang teman-teman. Wong sendiri pun menurutku R3 ini udah enak tuh. Dia di permukaan jalan yang obstacle-nya lumayan tuh kerasa nyaman, kerasa enak, nggak yang kerasa jedak-jedak gitu kayak SUV gitu. Mobil laris itu kan ada alasannya teman-teman. Kalau nyaman, irit, ya spare part banyak, pajak murah, ya mesti laris. Apalagi ini manual. Tapi Matic-nya R3 pun menurutku enak, dia AT biasa teman-teman, AT konvensional biasa. Ya agak nunggu ya kalau sudah masuk gigi 2 gitu, 3 kita kickdownnya agak tetap agak nunggu, gak langsung wood gitu. Tapi kalau dari 1 udah dipanteng, 2, 3-nya ikut dorong. Kekedapannya biasa aja kalau kedapannya menurutku, nggak yang kedap banget. Jadi suara-suara masih masuk sedikit, cuman untuk road noise-nya juga masuk ya sedikit ya. Apakah aku salah mengambilnya tadi? Ranyandai, bentar. Udah bener ya tadi ya? Berarti radius putarnya kecil banget ya? Visibilitasnya biasa saja Pak Ari. Enggak yang enak banget, enggak. Ini harus agak, kalau perempuan ini harus agak pro dulu kalau mau pakai R3 nih. Memang ada lubang-lubangnya ini, kalau nggak ada lubangnya ini parah lagi nanti. Spionnya dekat banget dengan kita. Jadi ini plus minus juga. Kalau untuk yang kakinya pendek, ini kan kita maju gini nih. Ini agak susah nih. Tapi ini tricky buat teman-teman mobil ini yang manual ya. Jadi jarak 1 dan 2 itu rasionya jauh banget nih. Nah ini udah main RPM banget ini. Jadi satunya tuh panjang dia. Makanya kalau dia satu ke terlalu gereng gitu, RPM-nya terlalu tinggi, kemudian dioper 2 belum tentu gigi 2-nya tuh bisa ngangkat buat tanjakan yang terjal gitu, yang miring gitu. Itu yang manual ya. Tapi kalau untuk yang Matic kan dia udah otomatis urut sendiri sesuai sensornya dia, sesuai kepintarannya Matic-nya itu. Teman-teman, demikian review mobil bekas kita kali ini. Kira-kira teman-teman butuh review mobil apa lagi? Silahkan disampaikan di komentar. Barangkali nanti kita ada stok atau mungkin kita bisa carikan pinjaman untuk kita review. Semoga video ini tetap bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.